Halo semuanya, balik lagi bersama Serantau Tutur Channel bareng gue Mas Tama. Oke, apa kabar kalian semuanya di sana? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini Mas Tama balik lagi nih di konten Mas Tama jualan. Hai deh, jualan terus pokoknya ya. Untuk kali ini gue ada satu buah unit, itu motor Matic di tahun 2002 itu. Menurut gue sih motor Matic pertama dari Jepang yang build up masuk ke Indonesia. Nah makanya pabrikannya itu gue rasa sih pelopor sih untuk tipe Matic. Nah untuk motornya apa yang gue jual juga, jangan lupa saksiin Serantau Tutur Channel dan like, comment, and subscribe. Nah ini dia guys motornya yang di depan kalian. Jadi gue ada satu unit Yamaha Nuvo tahun 2002 yang dimana pada zamannya itu dia menurut gue sih pelopor pertama kali Matic ya Yamaha, karena ini langsung masih build up sih di 2002. Jadi Nuvo ini keluar di tahun 2000 kalau nggak salah, 2000-2001. Nah ini gue dapet Nuvo ini di tahun 2002. Sedikit gue jelasin. Dari jelasin apa nih? Ini udah restorasi atau gimana? Nah sedikit gue jelasin. Jadi sebenarnya ini motor udah dalam keadaan sebelumnya sih nggak kayak gini, lebih parah lagi sih. Maksudnya lebih parah lagi adalah di sektor mesinnya dia, wah itu gue dapet emang bodi mulus. Wah, akuin bodi mulus, tapi daleman mesinnya, jeroan daleman CVT-nya, wah itu hancur-hancuran. Cuma menurut gue sih yang penting kalau di Nuvo yang susah itu ya buat bodi-bodinya. Karena Nuvo sendiri tuh lu punya Nuvo bodinya hancur, bisa kalian cek sendiri deh. Itu harga bodinya berapa ya, cukup membagongkan sih sebenarnya. Nah jadi gue berpikiran nggak apa-apa lah, mesin masih bisa gue benerin gitu kan, CVT apalagi gitu. Tapi yang penting body sih alhamdulillah gue dapet dalam keadaan ini body semuanya utuh. Jadi ya dari cat semua velg ini masih bawaan dari Nuvo sih, di velg 16. Terus semuanya sih alhamdulillah masih orisinilan. Dari bodi depan dulu ya. Jadi ini sih bodi untuk batok sendiri dia masih pakai Nuvo aslinya di Nuvo Lele. Nah terus lari ke bodi depannya. Nah ini sebenarnya mikanya itu variasi sih, karena nggak mika aslinya gue dapat dari sana memang untuk begini sih, mika variasi, tapi nggak menutup kegunaannya sih. Maksudnya ya kegunaannya masih sama, cuma bedanya dia ya KW2 nya lah, dari mika lampu boh lampu utama, terus lampu boh mika sen juga, terus lari ke depan bawah itu dari kaliper gue masih standarannya dia. Terus velg masih velg bawaannya dia, velg 16. Terus lari ke bagian depan pengemudi sih, di situ gue masih standaran ya kayak spion, alhamdulillah dapat standaran aslinya. Terus oh ya ini variasi sih, tameng kecil ini paling variasi itu switch apa namanya, kontak ini udah pakai Miosol sih, jadi ada magnetnya gitu. Terus lari nah ke bodi belakang alhamdulillah masih utuh, nggak ada yang pecah-pecah gue dapet. Terus
dari lampu belakang sih kayaknya imitasi sih kalau menurut gue sih, karena aslinya itu dia nggak burem kayak yang ini sih. Overall ya nggak masalah lah, nggak ngurangin fungsinya juga sih. Terus lari ke belakang knalpot, nah itu knalpotnya yang agak busuk, makanya gue bilang karena dari Nuvo aja knalpot itu asli bawaannya itu di harga gua kemarin ngecek di online shop, gua ngecek di forum Nuvo itu paling murah aja di harga 700.000 buat knalpot full. Itu pun second. Terus lari ke kaki-kaki belakang. Kaki-kaki belakang gue ganti shock variasi. Kayaknya gue memang bener-bener pecinta YSS. Jadi di situ gue pakai shock YSS. Semua belakang kayak velg masih bawaannya juga. Arem pun masih bawaannya juga. Terus tutup CVT pun gue masih bawaannya juga, masih ada selaannya juga. Ya itu aja sih sebenarnya sih. Nah cuma kemarin makanya agak gue restorasi sedikit tuh di sektor mesin sih. Mesin pas ketika gue, ya namanya gue bilang kan, gue jual pakai gitu loh. Gue jual juga tapi bisa gue pakai juga kan gitu. Dari mesin pas ketika gue cek di bengkel, wah itu hancur-hancuran dalam artian dari tutup selang tutup box aki dia nggak ada, itu mahal banget gue cari aslinya. Dan akhirnya gue ngobrol sama mekanik gue di bengkel sih, ada nih jual copotan, ya udahlah nggak apa-apa. Maksud gue itu juga fungsi juga sih, karena tutup aki itu nggak ada ya kalau namanya motor matic, dia posisinya di bawah sini ke bancretan sama hujan bancretan lagi sama air, ada hujan terus bancretan masuk kan mungkin konslet kan, itu bahaya. Ya udahlah gue pikir gue kasih tutup box aki. Terus mesinnya itu tadinya ini motor udah bor upan di 54,5 dengan posisi wah bocil ting dong bang lagi jadi gue jadi keinget yang itu. Siapa yang nendang titik si Sarip, anak kompleks siapa yang nendang si Sarip. Jadi posisinya itu waktu mesin dibongkar udah bor upan 54,5, ya itu menurut gue sih udah bore up banget sih. Terus pakai karbu Mio. Nah itu kan jadi ya gimana ya, motor ngelicek juga terus ngebul juga. Jadi mau nggak mau gue full turun mesin semua itu, gue restorasiin, seher semua gue standarin. Kebetulan gue punya, karena kalau kalian lihat yang Nuvo Z gue kemarin tuh yang warna biru, nah kebetulan gue punya ada cadangan karbu ori dari Nuvo, yaitu gue pakai. Jadi ini keadaannya sekarang standar, mesin standar, cuma gue selepas itu sih kemarin gue sempet gue porting, terus karbu gue ganti Nuvo standaran. Nah jadi mesin sekarang sudah enak sih. Terus lari ke CVT itu gue pengalaman pak. Baut CVT-nya aja nih, gue waktu itu sih pas ngangkat nih motor nggak ngecek ke situ sih, karena posisinya udah kegiur karena bodinya mulus aja sih sama pajak hidup gitu loh. Ya overall nggak bisa gue salahin juga sih, karena kita beli motor matic nggak bisa kayak beli motor bebek gitu. Motor bebek masih bisa kita jamah, sentuhannya tuh masih bisa lah kita jamah. Kalau motor matic kan kita ibarat kata beli kucing dalam karung juga. CVT-nya, tas CVT-nya yang jebol lah, apa masa penbelnya udah tipis lah, kanvas gandanya lah, atau rollernya lah, kan gua nggak tahu.
Ketika gue coba sih masih enak, pas giliran gue bongkar baut CVT-nya cuma 3. Wah itu tuh yang paling mahal sih kalau menurut gue setelah pas gue modif sih. Bukan gue modif, gue restorasi sih. Baut CVT cuma 3. Permasalahannya apa? Kalau di jalan kenapa-napa itu baut CVT copot, habis gue bilang. Akhirnya gue coba restorasi, gue standarin lagi lah, baut CVT gue tambah-tambahin. Nah udah keadaannya masih kayak gini sih, alhamdulillah. Jadi udah tinggal pakai aja, udah siap pakai lah. Karena ini pun sampai sekarang masih gue pakai juga, makanya gue bilang gue kayak Sarwani Kasino. Tiap hari gonta-ganti motor mulu. Padahal motor dagangan guys. Ya gimana ya, gue demen, gue hobi ya kan. Itu lebih ke situ sih. Untuk sempet pernah pengalaman gua nih pakai ini motor, waktu ketika gua ngangkat tali gasnya putus pak. gua lagi ngebejek gas atau putus tali gas, jebret abis. Gua mau terbalik gara-gara tali gas itu juga putus. Akhirnya gua telepon, kebetulan posisinya deket dari rumah kan. Gua telepon mekanik gue, ya udahlah dibenerin segala macam. Pokoknya ini udah habis banyak lah. Di tahun 2002 pajak hidup, semua kelistrikan hidup, indikator semua hidup. Nah cuma knalpotnya aja sih, tapi sekarang sih udah gua bobok, tapi bobok adem gitu, enak sih. Mesin kondisi sekarang standar porting polish doang gitu loh. CVT gua standarin semua, udah tinggal pakai lah tuh. Jadi gitu sih buat teman-teman di luar sana yang mau minat untuk minang nih motor. Karena gue sendiri pribadi sih, gue dulu punya NMAX, cuma ini tuh baby NMAX menurut gue. Kenapa baby NMAX? Dia untuk posisi readingnya hampir sama dengan NMAX gitu loh. Posisi readingnya untuk orang segede gue gini kan, kemarin pakai NMAX, cuma bedanya dia lebih ramping aja sih. Jadi buat manuver atau selap-selip tuh ini lebih enak sih ketimbang NMAX yang gembung. Dan terus ini di luar sana kan lagi digoreng nih harga. Gelap ini pasaran nih motor, gue bilang. Kalau dari dulu mau buka berapa? Kalau gue pribadi sih, gue hitung rugi pakai aja lah pak. Rugi pakai gue buka di angka 8,5. Bayangin tahun 2002 gue buka 8,5 karena ya itu gue udah restorasi nih, istilahnya udah tinggal pakai doang. Sampai sekarang pun masih gue pakai sih, makanya gua jadi sama kayak Shogun kemarin kalau teman-teman lihat. Jadi gua masih jual pakai sih sistem gua. Syukur-syukur di jalan bang motornya dijual enggak. Laku syukur udah bawa gitu doang, sistem gua sih gitu sebenarnya. Jadi lebih ke situ sih. Terus kalau yang kemarin Nuvo Z itu sekarang udah rapi sih Nuvo Z. Tapi itu kayaknya adik gue udah kebangetan baper. Jadi motor kayaknya untuk sekarang, untuk saat ini sih belum mau dijual sama dia. Nah terus gue pikir jadi gue udah udah mulai rada jatuh cinta juga sama ini motor karena enak gitu sih. Tuh jadi gue buka di harga 8,5 dengan kondisi siap pakai. Ya namanya motor tua pasti ada aja lah ya kurang-kurangnya, kayak knalpot ya minim-minimnya masih banyak lah. Tapi kalau untuk siap pakai gue jamin itu sih. Lu buka 8,5. Gue buka 8,5. Kalau balik lagi, kalau itu lo bisa kepoin Instagramnya Pelita Motor 12. Di situ yang kemarin gue bilang. Jadi gue ada 4 motor kemarin, Shogun SP, terus ini yang kemarin gue bilang juga gue punya Nuvo. Nah ini Nuvonya. Terus gue ada motor 813. Waduh. Oke, 813 lah. Patile. Ujuk. Ya. Oke. Kalau ada Ki main slot aja mendingan. Ya Ki di sini pada kiai semua. Ada aja ya.
Jadi kalau Motor? kalau kalian mau tahu mau ngubungin ke siapa, lu hubungin aja ke Pelita Motor 12, kepoin sound Instagramnya. Gue masih ada stok lagi sih yang ya main kalau kalian mau motor jadul kayak gue ada stok Yamaha Alpha, terus Suzuki Bravo itu gue masih ada stok sih. Kalau kalian mau main motor tuh ayo silahkan. Kalau mau main motor muda ya sebenarnya sih gue ngejual ini lebih ke hobi sih Pak. Jadi nggak banyak orang yang suka sama Nuvo ya, kecuali kalau dia bener-bener hobi suka sama Nuvo baru dia beli sih. Lebih ke situ sih, karena gue udah mulai ada rasa buih-buih cinta juga sama nih motor gitu loh. Lebih ke situ sih. Jadi untuk WhatsApp segala macam bisa hubungin ke Pelita Motor 12 aja. Itu langsung ke adminnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang udah nyaksiin Serantau Suntul Channel bareng Mas Tama jualan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian yang mau atau yang ada jualan UMKM-nya mau gue ulas, boleh kirimin DM aja ke @serantauseruntul_management. Di situ terserah bebas kalian mau ngirimin produk makanan atau mau ngirimin apalah yang bisa kita ulas, semuanya free untuk sementara. Jadi jangan lupa ya like, comment, and subscribe Serantau Suntul Channel. Terus ikutin, pantau terus, nyalain loncengnya kalau perlu, dan jangan di skip iklannya. Karena kalau di skip iklannya gue makin gak semangat bikin kontennya. Enggak bercanda. Oke guys, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. See you.